Hai, jadi ini part ketiga atau part terakhir dari penjajahan ya dari 1 sampai 6. Ini terakhir ada Jepang. Jepang negara Asia yang dimana dia ngejajah Indonesia 3,5 tahun. Ya, kalau Belanda 3,5 abad, dia 3,5 tahun. Dari tahun 45, dari tahun 42 sampai 45, setelah dia menyerahkan dan mengaku kalah kepada sekutu, yang dimana pada saat itu dia negara Jepang itu terkena bom atom 2 kali di Nagasaki dan Hiroshima. Oke, next. Oke, jadi ini adalah Kaisar Hirohito atau pemimpin pada saat itu yang bisa dibilang dia sangat kejam dan cukup ditakuti oleh bangsa Eropa ya. Karena dia satu-satunya orang atau pimpinan dari Asia, dia kecil ya kan, tidak seperti orang Eropa. Ini agak sedikit rasis ya, tapi memang seperti itu. Jadi, tapi cara dia memimpin pada saat itu cukup dapat mengimbangi dari bangsa Eropa. Oke, nah ada 5 kebijakan yang ada pada saat Jepang ada di Indonesia, yang dimana Jawa dan Madura itu dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16, Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat yang ke-25, pemerintahan Indonesia Timur yang dipusatkan di Makassar dikendalikan oleh Tentara Angkatan Laut Armada Kedua, kemudian membentuk tingkat administrasi pemerintah. Ya, ada Shu, Shi, Kun, Ken, dan juga Ku. Kemudian menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa atau daerah Kochi. Oke, adapun kebijakannya, yang pertama dia membentuk organisasi militer. Militer 1, kedua, ketiga gitu ya. Kemudian dia ada peta yang ini organisasi dia membentuk untuk pembela Indonesia. Kemudian ada Heiho, ada Gyugun, membentuk organisasi militer ya. Kemudian Seinendan, kemudian ada Keibodan, ada Funjikai, Kakutotai, Sui Shintai. Agak susah ya, ada beberapa barisan. Jadi dalam kebijakan yang ada di Jepang itu setiap orang memiliki golongannya masing-masing. Oke, untuk dari kebijakan politik, ya dia membubarkan organisasi pergerakan nasional di Indonesia kecuali Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Membentuk organisasi propaganda Gerakan 3A dengan Mr. Samsudin sebagai ketuanya, membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dengan 4 serangkai yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur sebagai ketuanya, kemudian membentuk Gerakan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai yang dipimpin langsung oleh Gunsei Kanbu ya dari Jepang, membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian terakhir dia membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Soekarno sebagai ketuanya sebelum Hirohito kembali ke negaranya. Oke, kenapa sih bangsa Jepang ini dibolehkan berada di Indonesia? Padahal kan dia harusnya sudah belajar dari pertama Portugis datang ke Indonesia, terus Indonesia dikuasai, Spanyol datang ke Indonesia juga menguasai Indonesia, Belanda apalagi yang sangat lama banget, terus ada Perancis, ya kan? Terus terakhir Inggris. Kenapa sih Jepang diterima gitu kan? Karena dia memiliki dan mengatakan kepada Indonesia bahwa dia akan membantu negara Indonesia untuk merdeka. Ya, dan apapun yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu yang tidak diperbolehkan sama Jepang diperbolehkan. Contohnya adalah bendera merah putih boleh berkibar. Ya, sejajar dengan bendera Jepang atau Hinomaru. Kemudian mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Terus dia nggak usah menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, kemudian mendirikan organisasi kebudayaan, kemudian dia menerapkan beberapa kebijakan, dan terakhir
yang paling kejam adalah dia menerapkan kerja paksa atau romusa. Dari tanam paksa, Belanda kerja rodi, waktu itu Belanda dan Prancis bisa dibilang seperti itu. Kemudian Inggris sewa tanah, terakhir Jepang dia juga punya namanya romusa. Ya, semua kebijakan-kebijakan itu sebenarnya hanya manis di depannya saja, tapi pas sudah dilaksanakan, sudah dilakukan, ya, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, termasuk Jepang. Dia hanya janji ke Indonesia, tapi dia menggunakan kepolosan orang Indonesia pada saat itu untuk menguasai Indonesia. Ya, untuk kebijakan ekonominya ada menerapkan sistem ekonomi autarki atau pemenuhan kebutuhan sendiri, membentuk kumiai, membentuk PM Pomar atau pengurusan besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang. Muhammad Hatta yang berperan sebagai ketuanya membentuk Tokyo Rengokai atau asosiasi perusahaan gula, menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan kepada tentara Jepang. Jadi hampir sama dari setiap negara yang datang ke Indonesia, dia memanfaatkan juga, ingin menguasai juga, terus ingin mengambil hati orang Indonesia juga. Jadi hampir mirip. Oke, hal ini dilakukan dia selama 3,5 tahun, kemudian perang, terus kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya pertama ya di Nagasaki tanggal 6 Agustus. Kemudian yang kedua karena Jepang tidak mundur juga, di bom atom lagi di tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian Hirohito pulang, tapi ada beberapa masih tentaranya ada di Indonesia. Kemudian di bulan Agustus juga, orang golongan muda memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan, segera bilang kalau Indonesia itu merdeka, segera gitu ya. Jadi untuk detik-detik kemerdekaannya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton yang ini. Semoga tambah ilmu, tambah baik lagi, dan sehat selalu. Bye-bye.